Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syara Nadia Zahira dengan NIM 2305126033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan refleksi pengalaman saya pada pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya di Kalimantan, khususnya budaya Banjar. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di mana memiliki ribuan pulau dan beragam suku bangsa. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman atau kekhasan tersendiri ialah Kalimantan Selatan, di mana pada Kalimantan Selatan sendiri ia merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan merupakan salah satu kota yang memiliki kearifan lokal yang beragam, baik kearifan lokal yang telah lama ada diwariskan dari generasi ke generasi maupun kearifan lokal yang baru muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Pola kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama untuk suku Banjar, hampir 80% dari hulu sampai hilir ditandai dengan budaya yang khas, yaitu budaya sungai, di mana orang Banjar dengan kebudayaannya mempunyai unsur dominan, yaitu dari segi bahasa Banjar dan dari segi keberagamannya adalah Islam. Karena itu amat wajar jika budaya Banjar juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal yang sangat menarik perhatian saya dalam budaya Banjar adalah ketika masyarakat Banjar melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari, baik itu dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan sehari-hari, tetapi juga mereka melibatkan anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan alam, di mana seperti berinteraksi dengan ekosistem sungai dan lingkungan lahan basah. Nah, dari aktivitas tersebut, anak tidak hanya belajar melakukan sesuatu, tetapi juga belajar memahami makna dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka belajar tentang proses, tanggung jawab, nilai, gotong royong, sabar, hormat kepada orang tua, juga pentingnya menjaga kelestarian alam. Dari kegiatan tersebut membuat saya berpikir bahwa pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman langsung di alam justru lebih membekas dibandingkan dengan pembelajaran lisan. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami langsung proses belajar tersebut. Hubungan baik anak dengan lingkungan dalam budaya Banjar sangat kuat, di mana mereka dibiasakan hidup berdampingan dengan alam sehingga memiliki kesadaran sejak dini. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan anak-anak yang saat ini justru lebih dekat dengan teknologi dibandingkan dengan alam. Namun, sebagai seorang calon guru, saya menyadari bahwa perlu
adanya untuk menghadirkan sebuah kegiatan pembelajaran yang berbasis pada pengalaman nyata anak agar nilai-nilai budaya yang ada di sekitar dan lingkungan dapat dipahami secara konkret oleh anak. Intinya, pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di dalam sebuah kelas, tetapi juga dapat dilakukan melalui budaya dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kritik refleksi penulisan, di mana dalam pembelajaran pola asuh berbasis budaya rumpun, budaya khususnya budaya Banjar, membuat saya paham jika pendidikan anak tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial budaya serta alam tempat mereka tumbuh, di mana di masyarakat Banjar nilai-nilai seperti gotong royong dan sopan santun ditanamkan lewat aktivitas harian yang kegiatan seperti membantu orang tua di rumah atau ikut sebuah tradisi selamatan. Praktik pengasuhan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan ditanamkan melalui aktivitas sederhana di alam yang dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengalaman langsung dibandingkan dengan penyampaian konsep secara verbal, sehingga proses internalisasi nilai menjadi lebih kuat melalui keterlibatan aktif anak. Lalu jika kita perhatikan secara teliti, pendekatan ini lebih fokus ke pengalaman langsung daripada teori, di mana berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Namun, penerapan nilai-nilai ini menghadapi beberapa tantangan kompleks akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga mengurangi keterlibatan anak dengan lingkungan alam. Jika diimbangi dengan strategi pendidikan yang tepat, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kesadaran ekologis generasi mendatang. Beberapa tantangannya ialah seperti kemajuan teknologi dan urbanisasi yang membuat anak kurang mempelajari budaya tradisional dan alam. Hal ini bisa bikin generasi muda kurang punya kebersamaan, sehingga harus diimbangi pendidikan yang sesuai, dan guru punya peran dalam menjembatani nilai budaya Banjar dengan pendidikan modern. Secara kritis, pendidikan yang oke gak cuma dari akademik, tapi juga bangun karakter sosial dan budaya. Integrasi nilai Banjar bisa jadi cara keren buat capainya, asal diadaptasi supaya relevan dengan anak zaman sekarang. Refleksi ini bikin saya yakin Banjar punya potensi besar sebagai sumber belajar yang konstekstual dan meaningful. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're